Opsi, obrolan pengurus organisasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Sekarang kita kedatangan Bapak Gilang. Halo Pak, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Pak Gilang ini dari mana Pak? Boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalan ya. Perkenalkan nama saya ya, Gilang Eki Pangestu. Kalau di sini ya, Bapak tuh ngajar sejarah. Ngajar sejarah. Bulan juga tahu kan ya? Tahu dong. Iya. Terkenal nih. Wah, terkenal. Enggak. Kita Ya, nih- Bapak ngajar sejarah peminatan Ah. sama di kelas 12 berarti ya? Di kelas Kalau 12, 11 ya. itu sejarah wajib. Kayak gitu. Sejarah wajib. Bukannya ngajar sejarah peminatan juga Pak? Enggak. Dulu Oh, dulu. itu Bapak ngajar sejarah peminatan kelas 11. Iya. Pas kelas tahun-tahun ini Bapak dipindahin. Oh, dipindahin. Dipindahin Mutasi. Mutasi kayak gitu. Jadi nggak enak lah. Pindah. Tapi enaknya tuh ke IPA. Oh iya benar-benar. Dia orangnya diem-diem gitu. Iya. Nggak terlalu pusing. Kayak Mulan. Aduh ini buka kartu ini. Oke, kita lanjut aja ke topiknya. Oke. Kita di sini mau membahas tentang wawasan kebangsaan, Pak. Kebetulan kan Bapak ini termasuk di organisasi Paskibra ya, Pak. Iya, betul. Nah, termasuk di organisasi Paskibra, jadi adalah mungkin keterkaitannya nanti. Wawasan kebangsaan, Pak. Oke. Kita kupas lebih dalam lagi. Apa sih, Pak, wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ya. Iya. Kalau wawasan kebangsaan tuh kan berarti ada dua kata kan ya? Iya. Ada wawasan, ada kebangsaan. Kebangsaan. Oke, kita kupas dulu ya. Wawasan. Wawasan tuh berarti Pengetahuan. pengetahuan, cara pandang, Pandang. hal-hal yang kita ketahui, Iya. itu wawasan. Kalau kebangsaan, segala hal yang bermakna dengan bangsa, Bangsa. yang berkaitan dengan bangsa, seperti misalnya persatuan, keberagaman suku budaya, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan sama bangsa. Nah, pokoknya bangsa ohnya. Iya, bangsa. Bangsa ya, tanpa Bangsa. ujung. Iya. Ya, kalau ada ujung jadi Apa? itu kan. Jangan. Bahaya. Disensor nanti. Disensor nantinya. Nanti editornya pusing ini. Iya, nanti Aduh. wah ini guru katanya gimana Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Jadi kalau wawasan kebangsaan nih secara umumnya ya. Jadi kayak pandangan atau cara pandang orang Indonesia terhadap negaranya. Terhadap negaranya. Terhadap negaranya, baik itu tentang suku, budaya, Iya, betul. agama, ras, dan lain-lain. Seberapa penting sih Pak kita untuk lebih mengetahui lebih secara spesifik berkaitan dengan wawasan kebangsaan? Dibilang penting, seberapa penting? Penting banget. Penting banget ya? Iya, karena gini, yang namanya wawasan kebangsaan ya, berarti kan kita harus menempatkan diri kita untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Iya benar-benar. Kayak contoh gini, misalnya siapa Ulan ya? Iya. Ulan tuh orang Sunda. Orang Ulan tuh ketemu sama orang Jawa. Iya. Ketika ketemu sama orang Jawa, Ulan tuh harus bisa menempatkan bahwa kita itu sama. Iya betul. Bukan Ulan Sunda, bukan si A itu Jawa. Jawa, kayak gitu. Iya. Tetap kita tuh sama. Satu Indonesia. Karena dalam wawasan kebangsaan itu digalakan suatu konsep persatuan. Iya betul. Kayak gitu. Jadi bukan bagaimana perbedaan kita, melainkan bagaimana cara kita mempersatukan perbedaan Nah, tersebut ya Pak. Betul sekali. Terus bagaimana cara kita nih sebagai warga Indonesia untuk lebih menerapkan lagi tentang wawasan kebangsaan? Oke, terkait penerapannya ya. Iya. Jadi kalau kita nih contoh dalam kehidupan sehari-hari, misal Wulan jadi seorang ketua kelompok, ketika Iya. kelompoknya itu bermacam-macam, Wulan tidak membeda-bedakan. Misalnya betul. dengan kita bertoleransi, Iya. misalnya kita di sini ada orang Jawa, sini ada Sunda, di sini ada orang Ambon. Kita rangkul semua. Iya betul. Kita rangkul, tidak dibeda-bedain, karena pada dasarnya tadi kita itu sama Indonesia kayak gitu. Bagaimana sama orang yang masih punya pemikiran kayak tetap aja nanti karakteristiknya orang ini sama orang ini pasti beda, pasti ada perpecahan lah, pasti ada perbedaan berpikir lah, pasti ada. Jadi orang tuh kurang mau untuk bersosial dengan orang yang punya perbedaan dalam misalkan suku lah Pak. Itu tuh karena dia mikir pasti ada aja pembeda yang nantinya justru malah merusak hubungannya gitu. Gimana Pak sama orang yang punya sudut pandang kayak gitu? Ya, kalau kita lihat sama orang yang berbeda pandangan ya, pertama kita harus kasih tahu dulu ya, bahwa prinsip negara kita aja dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, berbeda-beda tapi satu tujuan. Kenapa kita harus ngebeda-bedain gitu kan ya? Betul. Balik lagi, ditanya antarnya tuh,
kamu manusia bukan? Manusia. Manusia. Saya manusia bukan? Manusia. Apa bedanya? Iya betul. Gak ada kan? Karena pada hakikatnya kita sama-sama manusia. Betul. Yang mungkin bedanya itu kita keluar dari mana? Keluar di Jawa mungkin, keluar di Sunda mungkin. Iya. Cuma kan tetap pada akhirnya kita sama-sama Indonesia, kita berusaha untuk bersatu. Betul betul. Karena kan gini, dulu juga sejarah bilang ketika Indonesia merdeka, kita nggak bisa merdeka sendiri-sendiri. Iya betul betul. Dulu kan kayak orang Jawa, ada perang Jawa, ada perang Sunda, ada perang di Sumatera. Tapi Indonesia nggak merdeka. Tapi setelah Indonesia bersatu dalam Sumpah Pemuda, kita bisa merdeka. Iya, jadi justru karena persatuan tersebut ya Pak bisa menghantarkan Betul kita untuk hidup bersama gitu dengan Nah. kesejahteraan yang sepenuhnya. Jadi nilai-nilai dasar apa aja nih Pak yang ada pada wawasan kebangsaan? Oke. Nilai Nilai-nilai dasar. Berarti kan kita itu harus punya dasar ya, Iya. landasan. Hmm. Pertama, kita itu harus punya landasan bahwa kita itu adalah makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Bahwa kita itu manusia, kita itu sama. Kalau kita udah punya dasar itu, yakin kita bakal ngerti tentang persatuan dan wawasan kebangsaan. Iya betul. Kayak gitu. Yang kedua, Indonesia kan negara-negara Pancasila ya, Iya, otomatis menerapkan yang namanya sistem demokrasi. Demokrasi betul. Nah, disitulah kita berpikir bahwa dengan demokrasi kita itu bisa menghargai orang lain, Iya benar banget. ya kan? Kita nggak bisa memutuskan suatu hal secara seenaknya, Iya, betul. kita harus bermusyawarah dan lain-lain. Itu. Terus yang ketiga ada kesetiakawanan sosial. Iya. Di sini maksudnya adalah kita itu harus setia kawan terhadap orang lain. Iya. Mau itu orang yang kenal, nggak kenal pun harus sama. Karena tadi pada dasarnya kita harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu. Iya. Terus kita itu harus yang kelima tuh menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kan kalau udah adil pasti nggak akan ada pembeda. Iya. Mungkin kan? Kehidupannya makmur. Nah, kayak gitu. Nah, itu kesadaran-kesadaran yang dari hal-hal kecil ya Pak ya, yang justru Nah. nantinya menimbulkan keingintahuan kita terhadap wawasan kebangsaan. Betul. Jadi apa aja sih aspek-aspek yang terdapat di wawasan kebangsaan ini? Jadi kita pengen belajar terus tentang Nah. perbedaan. Nah, Nah, dari situ dari rasa penasaran itu justru nantinya muncul kayak toleransi yang lebih lagi. Oh, ternyata perbedaan itu bukan untuk dipecahkan, melainkan untuk dipersatukan. Karena keindahan itu diperoleh dari beberapa hal yang berbeda yang digabungkan, yang disatukan ya Pak. nah itu betul. Betul. Terus apa lagi nih Pak yang mau disampaikan? Mungkin tentang keadaan wawasan kebangsaan yang sekarang. Ya. Kayak anak-anak tuh udah tahu apa belum? Yang Bapak lihat tuh anak-anak. Udah. Sebenarnya gini, kalau secara umum ya, yang Iya. Bapak lihat tentang wawasan kebangsaan di hal-hal kecil deh ya, Iya. kayak di sini aja, masih aja anak-anak tuh kayak dia tuh kayak maksudnya egosentris dia tuh lebih besar. Iya. Kayak saya emang nggak mau gaul sama, contoh kecil ya, kayak saya nggak mau gaul sama dia. Iya benar-benar. Misalnya Bapak nih ketemu sama Wulan, nggak mau sama Wulan mau orang yang gini. Iya pasti. Itu tuh udah kelihatan dia Iya, tuh iya. punya wawasan kebangsaan yang kurang sebenarnya. Iya. Benar. Karena padahal kan harusnya dia tuh mau. Dan yang namanya manusia kan ya, Iya. manusia itu kan berbeda-beda. Iya pasti. Ya beda pandangan lah, beda sifat lah, beda kebiasaan. Tapi kan di sini kuncinya kita sebagai manusia itu harus saling melengkapi. Iya benar. Iya kan? Karena kita juga bakal butuh mereka. Nah, Gitu. kayak gitu. Jadi jangan merasa kalau kita ini bisa tanpa orang lain. Nah, betul. Jangan mempunyai sifat individualis ya Pak ya. Nah, itu benar. Gitu. Karena kan ideologi kita juga mengajarkan kalau kita tuh harus sering-sering bersosial, harus menciptakan kehidupan sosial yang adil dan makmur. Adil dan makmur. Bener, Pak. Iya benar. Betul. Di Pancasila ada kan ya? Ada. Sila keberapa? Sila keadilan Yo. sosial. Apa sih Pak tadi teh? Itu kamu yang bahas tadi tentang wawasan kebangsaan di Pancasila apa yang kamu lihat? Wawasan kebangsaan di Pancasila ada Sila keberapa? sila kelima juga ada. Sila kelima bisa. Dan semua sila juga Hampir masuk, semua, kan? hampir semua masuk. Soalnya kenapa? Soalnya ya justru dari kelima sila tersebut yang mengaitkan kalau kita ini satu gitu. Betul sekali. Kelima aspek tersebut tuh berkaitan sama wawasan kebangsaan kita nantinya gitu ke depannya.
Ada lagi Pak? Udah deh kayaknya. Udah kayaknya ya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Gilang. Terima kasih juga udah Wulan. datang ke sini, udah membahas spesifiknya apa itu wawasan kebangsaan. Mungkin nanti kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan disampaikan ke Pak Gilang lagi, nanti dijawab lah. Boleh. Dijawab. Boleh. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.